baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau masuk ke hadirat-Nya, menyembah, memuliakan Dia. Sebab karena kasih-Nya kita ada sampai saat ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita angkat suara, kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab tiada kata-kata selain memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan
kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, pujianku. Engkaulah Tuhan kemuliaan kami. Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang patut untuk kami sembah. Engkau Allah yang patut untuk kami muliakan ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas setiap pujian kami ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berkenan melalui setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Bersukacita lambaikan tangan. Amin. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum berbahagia. Kita mau ketemu sama Tuhan hari ini. Amin. Sebab di dunia ini tiada nama lain yang padanya ada keselamatan, ada kekuatan dan penghiburan. Amin. Nama siapa? Nama Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan namanya hari ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa
yang berkuasa, amin. Amin. Yang menghibur setiap kita, yang menyembuhkan setiap kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati Tuhan setiap pujian kami yang kami berikan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin Roh-Mu akan mengalir bekerja dengan luar biasa buat tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, Amin. pribadi yang menawan dan suci, Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. That's you Lord. Penolong
berjalan, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu lawat aku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mengalir Tuhan, Shikirana bahare, Shikirana bahare asik. Kina bahare ya, Shikarala bahare ya, Shukurala bahare asik. Shukarala bahare ya, Shikarala bahare asik. As we worship you, Lord. Kami rindu menikmati-Mu, Tuhan. Mari setiap jemaat yang rindu, mari angkat penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Ya, Engkau ada di sini, Tuhan, untuk menyatakan setiap perkataan-Mu, untuk menyatakan setiap perbuatan-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mengalir, memenuhi, menyentuh setiap kami dengan kuasa-Mu.
Haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang kami andalkan dan hanya Engkaulah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Berbicara tentang prinsip. Jika saya lihat arti kata dari prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini dikatakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dan tentunya setiap kita manusia pasti mempunyai prinsip hidup masing-masing. Dan pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Dan dunia pun juga mengajarkan prinsipnya kepada kita, mungkin dari kecil kita sudah diajarkan mengenai prinsip dunia. Salah satu contohnya dalam keuangan yaitu hemat pangkal kaya. Apakah prinsip ini benar, hemat pangkal kaya? Bisa dikatakan benar adanya. Karena kalau kita dipercayakan berkat, kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita tidak bisa memanage keuangan, kita tidak berhemat, kita berfoya-foya. Ujung-ujungnya kita sama seperti anak yang terhilang yaitu si bungsu. Kita kehilangan berkat, kita kehilangan semuanya. Bisa dikatakan hemat pangkal kaya ini benar adanya. Akan tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar seorang tokoh Alkitab yang tidak hanya berpedoman dengan prinsip dunia, tetapi dia tahu sebuah prinsip yang jauh lebih tinggi daripada itu. Kita lihat di Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jika kita baca kisahnya, saat itu di tanah di mana Ishak bertempat tinggal terjadi kelaparan. Dan Ishak berniat untuk pergi ke Mesir, tetapi dilarang oleh Tuhan dan Ishak harus menetap di Gerar, di tanah orang Filistin. Prinsip pertama yang Ishak taati adalah dia mentaati apa kata Tuhan. Dan kedua, prinsip apa yang dianut Ishak adalah dia tidak takut untuk menabur meskipun dalam keadaan krisis. Bisa dikatakan Ishak saat itu dalam keadaan krisis karena terjadi kelaparan di tempat asalnya dia. Tetapi Ishak nggak takut untuk menabur. Inilah prinsip Alkitab yang Ishak anut. Inilah prinsip Tuhan. Dan jika kita terus baca kisahnya, Ishak makin kaya, makin diberkati karena dia juga bisa mengelola keuangannya, bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini marilah kita mengambil sama-sama keputusan bahwa kita mau mengikuti prinsipnya Tuhan. Yaitu kita nggak takut untuk menabur di setiap kondisi hidup kita. Dan kita taat akan firman Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara onsite, sudah disediakan amplop-amplop di kursi masing-masing dan persembahan akan dilakukan di akhir ibadah, bisa dimasukkan di kantong-kantong persembahan di sebelah kanan dan kiri saya di pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atau ke OVO atau GoPay yang tertera di layar. Dan mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan kami belajar kembali Tuhan mengenai prinsip daripada Engkau Tuhan. Yaitu ketaatan dan tidak ada takut untuk kami menabur Tuhan. Meskipun apapun kondisi yang sedang kami alami, kami tidak takut untuk menabur. Karena kami yakin dan percaya ketika kami melakukan prinsip-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Dan jikalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan Tuhan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini bertumbuh bahkan berbuah-buah demi hormat kemuliaan-Mu dan bisa menjadi terang untuk setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, haleluya. Selamat kita berbuat ibadah, selamat kita bersekutu, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada, hadiratnya ada, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita karena kita selalu fokus kepada Dia, tidak yang lain pada pagi hari ini. Saya memberikan salam bagi saudara yang mungkin baru pertama kali ya datang di gereja ini kedua kali, dan saya harap saudara setelah ibadah ambil waktulah 2-3 menit. Di depan sini ada gembala-gembala care, kami boleh berkenalan dengan saudara. Dan saudara yang gabung bersama rekan kami di online, Tuhan memberkati saudara. Kalau mau lihat keterangan tentang gereja kami, bisa lihat di channel YouTube kami ya. Puji Tuhan ya. Mungkin juga Ibu Gembala, Teda, Pak Yusak sedang mengikuti pasti. Walaupun mungkin di Israel, sekarang mereka sudah sampai Israel ya. Jam 1 pagi gitu ya. Halo, di mana itu mereka? Puji Tuhan. Ya, selamat bergabung bersama dengan kami. Nah, sebelum saya sampaikan firman Allah, ada 2 pekerja baru dari Sekolah Kitab Batu yang akan memperkenalkan diri untuk membantu pekerjaan Tuhan di sini. Silakan, 2. 1 siswa, 1 siswi. Ya. Baik, ladies first ya. Siapa dulu? Saya jadi, silakan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Peter Henok, asal saya dari Batam. Saya, puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di Sekolah Alkitab Batu di Malang. Saya dalam tingkat 1, semuanya berjalan dengan lancar, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya ditempatkan di sini untuk bisa membantu pelayanan dan untuk bisa membantu pelayanan di sini. Dan saya juga meminta terus bantu saya dalam doa untuk saya bisa setia dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, kiranya itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Eunike Helda Arfiani, asal saya dari Jogja. Saya tingkat 2 lulusan Sekolah Alkitab Batu Malang. Dan puji Tuhan, Tuhan boleh tempatkan saya untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Maka dari itu saya mohon dukungan doanya, mohon dukungan bimbingannya dan ajarannya sehingga kami berdua, saya beserta Henok boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan. Ya, mau dikasih tepuk tangan tuh, sambutannya luar biasa ya. Baru berdiri 1 kali udah ditepukin tangan. Yang satu kelas yang laki itu Henoh dari Batam kelas 1, yang perempuan wanita Yonike ya dari Jogja ya. Puji Tuhan, kita terima mereka dan mereka membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, belajar banyak hal dan terima kasih untuk itu. Mari saya akan lanjutkan, kita masih ada pada tema mengenai Roh Kudus karena buat saya penting banget bicara soal Roh Kudus ini yang terakhir kali sebelum nanti bulan depan kita masuk kepada satu tema yang lain lagi, tema yang baru. Sekarang kita bicara dan judul khotbah saya adalah Roh Kudus berdoa. Roh Kudus berdoa. Ya. Saudara, waktu Allah menciptakan manusia pertama dan saudara sebelum mereka berkembang biak, sudah bertumbuh ya menjadi besar, tapi sebelum mereka berkembang menjadi satu bangsa besar, dengan satu kesatuan dan mendirikan candi atau menara Babel, Alkitab katakan bahwa bahasa mereka itu cuma satu. Ya. Bahasa mereka cuma satu. Ya. Saya kepingin tahu itu bahasa apa gitu ya. Sebelum terjadi, kita tahu kan waktu mereka mendirikan candi Babel dan Allah tidak berkenan dengan kepongahan manusia, kelompok manusia atau bangsa, saya nggak tahu bangsa apa tuh ya. Cuma satu bangsa dengan satu bahasa. Itu bahasa apa yang dipakai orang Amerika? Mungkin katakan itu bahasa Inggris berkali. Kalau kita katakan jangan-jangan itu bahasa Indonesia lagi. Ya, atau ada katakan bahasa Ibrani karena
Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita pelajari Kejadian pasal 11 bicara tentang bahasa. Saudara, ini bahasa yang begitu luar biasa sebab dikatakan saudara bahwa Menara Babel yang begitu spektakuler, ya walaupun sekarang udah nggak ada, sisa-sisanya masih ada saudara. Itu berdiri dan mereka mau membangun satu kota yang besar supaya katanya mereka jangan terserak ke seluruh bumi, ya. Dan itu bisa terjadi karena ya kita tahu mereka ada satu kesatuan, ya. Satu kesatuan di mana persatuan segala perkara bisa terjadi, saudara. Tetapi Alkitab lebih jauh menjelaskan bahwa bukan cuma persatuan aja, ya. Tetapi kita lihat mereka punya satu bahasa, nah itu. Cuma punya satu bahasa itu yang membuat mereka menjadi powerful begitu rupa. Sampai mereka bisa membuat satu kota yang luar biasa dengan candi, dengan menara yang sampai ke langit. Sampai Tuhan melihat dari sorga dan turun dari sorga saudara untuk mengacaukan mereka sehingga candi Babel ini gagal total. Caranya bagaimana? Bahasa kesatuan itu diporak-porandakan oleh Allah menjadi begitu banyak bahasa. Seperti yang kita lihat berkembang sampai ke zaman akhir ini. Ya. Jadi mereka powerful karena mempunyai satu bahasa. Ya, jadi ini satu-satunya bahasa yang mereka punya, nggak tahu itu bahasa apa. Ya, saya cuma kepengen tahu kira-kira bahasa apa. Tetapi dengan satu bahasa ini mereka dapat melakukan apapun kata Tuhan seperti yang mereka rencanakan di dalam hati mereka. Jadi Tuhan turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Dan itulah pembentukan daripada bahasa-bahasa yang ada sekarang. Kita sekarang baca dalam surat atau kitab Sefanya. Ya, Sefanya pasal 3 ayat 9. Sefanya 3 ayat 9. Ini ayat menarik saudara. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan garis bawah ini bibir lain. Ya, bibir lain kepada bangsa-bangsa. Yakni bibir yang bersih. Ya saudara, ini satu nubuatan saudara yang dikatakan bahwa ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu bahasa yang lain. Ya, terjemahan kita pakai istilah bibir yang lain. Dan diberikan catatan lebih lanjut, ini bibir bukan sembarang bibir, ini bahasa bukan sembarang bahasa, tapi bahasa atau bibir yang bersih, a pure language, a pure lips. Ya, dan saudara, kalau saudara pelajari, yang saya tahu ini bukan bahasa kebanyakan yang ada dalam dunia ini. Ya, sebab bahasa-bahasa manapun di seluruh bangsa di dalam dunia ini yang berasal dari kekacau balauan Candi Babel itu berkembanglah dengan semua bahasa dan semua suku bahasa, nggak tahu ada berapa ratus, berapa ribu sudah di atas dunia ini, sedangkan di Indonesia aja bahasa suku itu ratusan saudara. Ya, tapi yang saya mau katakan bahwa tidak ada bibir yang pure. Tidak ada bahasa yang bersih. Masing-masing bahasa itu punya umpatannya sendiri, punya ngomong kotornya sendiri, punya misuhannya sendiri, ada misuhan gaya Surabaya, ada misuhan gaya Jakarta. Di Amerika juga kalau saya dengar lihat di film-film mereka misuh, mereka maki itu bahasa-bahasa bangsa dalam dunia ini sudah terkontaminasi, ya, sudah terkontaminasi dengan dunia dan bukan lagi merupakan bahasa yang pure, yang bersih. Tetapi di sini dijanjikan, dikatakan aku akan memberikan kepada bangsa-bangsa satu bahasa yang bersih, satu bahasa yang suci. Saya pikir ini bahasa apa? Ini tidak ada bahasa seperti ini dalam dunia ini, saudara. Ini bukan bahasa daripada dunia ini sebab bahasa manusia dari bangsa apapun dalam dunia ini sudah dikotorkan dengan segala macam makian, dengan segala macam umpatan, dengan segala macam ucapan kotor dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan Tuhan berjanji akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa satu bahasa yang bersih. Dan kalau kita baca terus pasal 3 ayat 9 surat Sefanya, supaya jadi dengan bahasa tersebut, dengan bahasa yang bersih tersebut supaya sekaliannya memanggil nama Tuhan. Ya. Ini bahasa apa yang dikaitkan dengan menyeru atau memanggil nama Tuhan? Ini yang saya sebut sebagai bahasa doa. Ya, ini bahasa doa.
memanggil nama Tuhan dengan satu bahasa yang pure, yang bersih. Kemudian dikatakan lebih lanjut, ya, beribadah kepadanya, ya, supaya sekalinya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saudara, berbahasa bersih yang saya sebut itu sebagai bahasa doa yang dinaikkan kepada Allah. Kemudian dikatakan mereka beribadah dengan bahu membahu, dalam bahasa Inggris in one accord. Bahu membahu dalam satu kesatuan maksudnya. Langsung kita ingat, ini ayat mirip-mirip sama dengan yang kejadian, dengan yang terjadi di sejarah gereja waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi di kamar loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2, Saudara. Waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, coba kita baca. Ya, mirip-mirip sama dan memang inilah bahasanya. Ini bukan bahasa dari dunia ini. Ini bahasa doa yang pure, yang bersih. Satu bahasa pujian penyembahan yang dinaikkan oleh bangsa-bangsa, itu janji Tuhan. Tuhan mau memberikannya lagi kepada bangsa-bangsa. Kepada gereja Tuhan. Kepada umat-umat Tuhan. Dan kita tahu Kisah Rasul, kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Ya, di satu tempat. Nah ini dalam bahasa Indonesia kok kurang ya. Di dalam bahasa Inggris, were all with one accord in one place. Ya. Jadi mereka berkumpul pada hari Pentakosta. Mereka nggak tahu pada itu hari Pentakosta. Mereka pokoknya kumpul berapa hari, sudah hari yang ke-10 sejak Yesus naik ke sorga. Dan itu bertepatan dengan hari Pentakosta. Dan dikatakan mereka berkumpul di satu tempat, cuma di bahasa Inggris dikatakan bukan cuma berkumpul, tapi mereka berkumpul with one accord. Seperti Sefanya pasal ayat yang kita baca tadi, Sefanya 3 ayat 9. Berkumpul dalam satu kesatuan bahu membahu, dan dalam keadaan itulah saudara Roh Kudus datang. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah pembentukan gereja mula-mula. Dan saya kira inilah penggenapan juga dari Sefanya pasal 3 ayat 9. Itu bukan hanya milik daripada gereja mula-mula. Sebab kegerakan Pentakosta sekarang mengglobal. Aliran karismatik Pentakosta itu miliaran saudara di muka bumi ini. Jadi ini buat saya menunjukkan bahwa saudara Pentakosta itu Alkitab. Alkitabiah. Berdoa dengan gaya Pentakosta, dengan gaya karismatik, dengan bahasa yang murni dikatakan. Allah penggenapan nubuat, bukan saja nubuat Nabi Yoel, tapi nubuat dalam Sefanya 3 ayat 9, dan itu bukan hanya terbatas untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi sudah sampai kalau Yesus mau datang pada kali yang kedua, Tuhan kembali lagi akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada segala bangsa. Dan bahasa yang murni ini kembali akan diberikan kepada kita. Yang saya sebut sebagai bahasa doa. Di mana mereka dipersatukan dalam doa. Dan mereka berbahasa, satu bahasa sorgawi. Dan ini digenapkan pada hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2. Coba kita terus baca di ayat 4. Lompat ke ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka boleh berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah ini bahasanya, saudara. Bahasa yang lain. A new language. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi ini bukan bahasa bikinan. Bukan bahasa buat-buatan. Saudara, bukan. Ini adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus memenuhi jemaat Tuhan. Jelas dikatakan mereka mulai. Dikatakan pertama mereka harus penuh dulu. Kemudian setelah penuh mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini bahasa sorgawi. Di mana dengan bahasa ini kita berdoa. Ini bahasa doa. Di mana seperti Sefanya 3 ayat 9 katakan mereka memanggil nama Tuhan dengan satu kesatuan. Dengan bahu membahu. Ya. Jadi bahasa sorgawi ini bahasa yang pure. Satu bahasa yang bersih, ya,
mereka berbicara dengan lidah yang baru untuk memuliakan Allah Bapak Ibu. Mereka berbicara kepada Allah dalam bahasa lidah, dalam glosolalia, dalam bahasa saudara Roh Kudus, dalam bahasa roh, satu lidah yang baru. Ini bahasa sembayang, bahasa doa. Nah kalau bicara tentang bahasa doa ini, bicara tentang bahasa lidah saudara, ada beberapa poin, 3 poin saja pagi hari ini yang saya mau kemukakan. Ya sederhana saja. Nomor 1, yang namanya bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah Alkitabiah. Yang percaya katakan amin, kita orang Pantekosta nih saudara. Saya percaya yang namanya bahasa roh itu bukan dari setan, saudara. Bukan. Itu ada dalam Alkitab. Bahasa roh itu Alkitabiah. Ya. Nah ini yang pertama-tama saya mau tetapkan mancep dalam hati saudara. Nah kita orang GPDI, kita orang Pantekosta, kita orang karismatik. Bila saudara mengerti yang bahwa namanya bahasa roh, yang saudara mungkin dengar waktu orang kepenuhan Roh Kudus, waktu kita berdoa di dalam Roh Kudus, ya, saudara itu adalah Alkitabiah. Sebab saya tahu ada pendeta yang mengatakan itu setan. Wah, kebangetan itu saudara. Ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2 coba kita baca ya berikutnya. Ini masih nomor 1 bahwa bahasa roh itu Alkitabiah. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Jadi bukan bahasa burung yang gak ada artinya, tapi dia katakan oleh roh. Karena Roh Kudus menyatu, ya manunggal, masuk bergabung dengan roh manusia tersebut. Dan orang tersebut mampu berdoa dalam satu bahasa doa, satu bahasa yang pure, bahasa penyembahan kepada Tuhan. Seperti yang dinubuatkan itu akan dikembalikan kepada bangsa-bangsa. Ini Alkitabiah. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia tapi berkata kepada Allah sebab tidak ada yang kita bahasa roh kita nggak ngerti saudara. Kecuali kalau ada karunia menerjemahkannya baru kita tahu itu apa yang sedang didoakan. Kita berdoa supaya ini kembali saudara kepada sidang jemaat. Saudara, ya sidang jemaat harus penuh dengan Roh Kudus yang bilang karunia roh. Ya bahasa roh, ya. Dan semua karunia-karunia bawaannya ada 9 itu saudara boleh bekerja di dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Kita lompat ke ayat 14, 1 Korintus 14 ayat 14. Ini perkataan Paulus ya, yang tulis ini adalah Rasul Paulus, 1 Korintus 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, jadi Paulus tuh berdoa dengan bahasa roh. Ya, maka rohku yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi saudara, saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu bahwa kita ini manusia, saudara terdiri pada 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, boleh-boleh aja. Ya, kita memimpin dalam bahasa Indonesia supaya orang banyak bisa ngerti. Itu jiwa kita yang berdoa. Ya, pikiran kita mengerti apa yang kita doakan. Ya. Tapi jika saudara berdoa dan roh saudara manusia batinnya saudara yang berdoa. Saudara, itu bahasa lidah, itu roh saudara, bukan jiwa saudara. Atau bukan pikiran saudara yang sedang berdoa. Tapi lebih dalam lagi, roh saudara. Dan jangan lupa saudara, roh itu penting, kita manusia rohani. Yang terdiri pada tubuh, yang saya bisa lihat ini tubuh saudara. Dan jiwa, dan roh, itu bagian paling dalam manusia. Dan saudara itulah di mana Roh Kudus tinggal, diam. Dan ini Alkitabiah. Ini diajarkan oleh Alkitab. Ya, jadi Paulus katakan lebih lanjut di ayat 15, kesimpulannya ayat 15, 1 Korintus 14. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Itu Paulus bilang, aku berdoa dengan rohku. Tetapi bukan cuma dengan rohku saja, aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Jadi dua-duanya boleh. Saudara berdoa dengan akal budi, dengan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kita bisa mengerti apa yang didoakan dan Roh Kudus mau mengurapi doa seperti itu juga. Tetapi saudara,
Ada yang nama berdoa di dalam roh. Roh kita yang berdoa. Dikatakan lebih lanjut oleh Paulus, aku akan menyanyi dan memuji dengan roh. Tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Kita menyanyi, memuji saudara dengan bahasa Indonesia, bahasa suku apapun. Ya, itu aku menyanyi dengan akal budi. Pikiranku ngerti, tetapi juga ada menyanyi di dalam roh. Kita nggak ngerti sebab dilakukannya itu dalam bahasa roh. Ya saudara, jadi saudara saya mau tekankan di sini, roh saudara kepingin berdoa. Ya. Bukan pikiranmu yang mau berdoa, bukan cuma diri saudara mau, tapi roh saudara, bagian yang paling dalam dari hidup saudara, itu juga ingin berdoa, dan Roh Kudus yang tinggal di sana, bersatu di sana dengan roh saudara, juga mau berdoa. Dan dua roh ini, roh saudara dan Roh Kudus itu menyatu, dan Roh Kudus menolong kita, menolong roh kita untuk berdoa. Dan doa dalam roh seperti ini kita nggak ngerti. Ya, tapi itu bukan bahasa burung saudara yang omong kosong, atau ada lagi pendeta yang katakan itu dari setan. Aduh, bahaya orang yang mengatakan kayak begitu. Ya. Ini ada dalam Alkitab. Walaupun saya tahu setan juga bisa niru-niru. Ya. Ada tiruannya memang. Kita harus hati-hati, tetapi kita tahu kalau kita minta Roh Kudus, bahasa sorgawi itu daripada Allah Bapa. Yesus katakan, Bapak mana sih yang mau kasih batu kepada anak yang minta roti, yang mau kasih kalajengking kepada anak yang minta ikan. Saudara, Allah Bapa dalam sorga akan memberikan satu bahasa baru yang pure, yang bersih, yang murni, bukan bahasa setan. Saudara, saya melawan omongan-omongan seperti itu. Ya. Saudara, kita gereja Pantekosta, kita punya pengalaman Alkitabiah, jadi jangan saudara dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi roh saudara juga mau berdoa, dan Roh Kudus bersama-sama dengan roh saudara itu akan berdoa, dan doa yang seperti ini memang secara akal manusia kita nggak bisa ngerti. Kita tidak lagi berdoa dengan akal budi pikiran kita, tapi lebih dalam saudara. Roh Kudus mau menolong kita baik di dalam kita berdoa dengan akal kita maupun kita berdoa dengan roh kita, dengan satu bahasa yang kita tidak mengerti. Kita baca Roma pasal 8, saudara, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh, R besar, beri Roh Kudus, membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, jadi saudara garis bawah itu bagian B ayat 26. Alkitab dengan jelas mengatakan Bapak Ibu bahwa kita tidak tahu. Kita manusia itu lemah, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Itu bukan kata saya, itu kata firman Allah. Ya, biarlah saudara mengerti, saudara, bahwa sepandai-pandai apapun saudara berdoa, saudara kita tidak mengerti, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kenapa kita berdoa dengan akal budi kita saat itu yang dimengerti pakai bahasa Indonesia sangat terbatas. Sebab kita manusia sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Cuma dikatakan lebih lanjut ayat 26. Tetapi roh sendiri, garis bawah itu roh sendiri berdoa. Atau dalam terjemahan lain bahasa Inggris to intercede atau bersyafaat. Roh sendiri bersyafaat untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Garis bawahi kata roh sendiri. Tetapi roh sendiri berdoa. Roh sendiri ya, atau the Spirit himself. Roh sendiri. Ini menunjuk sekali lagi saudara bahwa Roh Kudus itu berpribadi. Dialah satu pribadi. Roh itu sendiri, dialah satu pribadi. Dia sendiri yang akan datang menolong kita untuk kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau kita berdoa hanya pakai pengetahuan kita walaupun itu tidak salah ya.
Boleh-boleh saja dan doa seperti itu pun Roh Kudus mau tolong, Roh Kudus mau urapi. Saudara bisa tahu kan kalau orang berdoa diurapi dengan Roh Kudus itu bisa saudara, powerful. Tetapi biar bagaimana juga pikiran kita apa yang kita doakan sangat terbatas. Mungkin saya juga baca permintaan doa nomor 1, nomor 2, saya baca serba terbatas. Ya, tapi Roh Kudus tahu apa yang kita tidak tahu. Itu sebabnya saudara sangat powerful. Kalau sidang jemaat memanfaatkan berdoa dengan satu bahasa doa yang Alkitab katakan pure, murni, bersih, di mana Roh sendiri. Saudara perhatikan Roh sendiri, Roh Kudus, Allah tidak, artinya Roh sendiri, artinya Dia sendiri yang datang. Oknum ketiga ini yang akan datang, Sang Penolong ini akan datang, masuk dalam hidup kita, menolong kita di dalam berdoa. Sebab kita lemah dalam berdoa, saudara. Jadi Dia sendiri yang akan datang dan bukan yang lain. Roh Kudus tidak suruh, malaikat, tolong dong bantuin doa itu, ya. Ada anak Tuhan lagi perlu pertolongan, tolong, aku utus kamu malaikat, kamu bantuin dia. Enggak, bukan malaikat yang diutus. Roh sendiri yang percaya, katakan amin. Roh sendiri yang datang, saudara. Dia enggak pakai yang lain-lain. Nah ini sangat precious, sangat luar biasa sebab oknum Allah sendiri. Roh Kudus itu bersyafaat. Menolong saya waktu saya berdoa. Menolong saya di bumi ini dengan setiap peperangan dan pergumulan saya. Saudara, kita punya 2 penolong. 2 paraklektos. Ya, paraklektos yang pertama itu Yesus. Dia ada di sorga. Dia penolong kita untuk urusan sorga. Tapi di bumi ini saudara sudah tahu kita punya penolong yang lain. Yang tinggal di dalam roh kita bersama-sama untuk menolong kita dalam banyak hal termasuk di dalam berdoa. Saudara, doa sidang jemaat akan menjadi sangat-sangat powerful. Dan ini ditakuti oleh iblis. Dua penolong. Satu di surga untuk urusan surga. Itulah Yesus Kristus. Soal pengampunan dosa kita berdoa kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Maka dialah juru syafaat. Dialah yang pengantara kita kepada Bapa. Dia penolong kita di sorga. Tapi di bumi ini dengan banyak tantangan, Yesus secara fisik nggak ada di dunia ini seperti 2000 tahun yang lalu. Dia kirim penggantinya yang sama kuasanya, ya, untuk tinggal di dalam kita, untuk menyatu dengan kita dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Inilah bahasa yang baru kalau kita berdoa pakai bahasa yang baru, bukan lagi pakai bahasa Inggris, bukan lagi pakai bahasa Indonesia, tapi sesuatu yang powerful yang setan pun tidak mengerti, tapi Allah mengerti apa yang didoakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Nah, kita sampai ke Roma pasal 8 masih ayat yang ke-27, Saudara. Ini ayat ini sering kita baca, ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 adalah ayat yang sering kita kutip. Ya, cuma sering kali kita kutip ini cuma ayat 28 toh. Ya, sebab ini ayat yang bagus Bang Saudara, ya. Dikit-dikit kan ada apa-apa ya kita kutip Roma 8 ayat 28, ya. Ini kita baca, ya. Ini ayat yang sangat terkenal, kita semua sudah kutip ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Garis bawah itu, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat 28 dibuka dengan kata kita tahu sekarang. Tahu apa? Saudara harus mikir, saudara. Tahu apa? Mengapa Paulus katakan kita tahu sekarang? Saudara, seringkali kita senang dengan ayat 28 dan kita kutip itu dengan pengertian pokoknya ada apa-apa, oke, aku orang percaya segala perkara bekerja sama mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan seterusnya. Tapi saudara didahului dengan kata kita tahu sekarang. Ini penting. Apa yang kita tahu? Saudara harus baca ke ayat-ayat sebelumnya, jadi lihat konteksnya. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan dibaca lepas dari konteksnya. Coba lihat.
Roma 8 ayat 28 itu berlaku karena kita mengetahui apa? Mengetahui bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah waktu saudara kehilangan pekerjaan. Ya. Waktu saudara mendapat kabar buruk barangkali dari dokter yang mengatakan bahwa saudara mengidap satu penyakit yang mengerikan. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa pada saat seperti itu, yakin bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Ya. Seringkali saudara kita gampang ngutip ayat ini, tapi waktu kita berhadapan dengan hal yang kelihatannya bertolak belakang, berlawanan, kita mendengar berita yang tidak mengenakan. Saudara, apakah saudara masih sungguh-sungguh tahu dan yakin? Ini penting. Atau sekedar kita ngomong tok, tidak ada jebusnya saudara. Tidak ada dampaknya, ya pokoknya ya segala perkara bekerja sama. Tetapi betulkah saudara sungguh-sungguh tahu dan yakin bahwa walaupun saudara berhadapan dengan masa yang sukar, hal-hal yang sulit dihadapi, tapi saudara sungguh-sungguh tahu dalam rohmu bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, bahwa Allah turut bekerja sama, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hasil yang positif, yang baik. Walaupun sekarang aku berhadapan dengan hal yang sangat tidak baik. Mengapa kita bisa begitu yakin bahwa Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara, termasuk perkara negatif yang kita dengar? Kenapa kita bisa yakin betul, saudara, walaupun kita berhadapan dengan hal yang saudara sedang sakit, tapi saudara bisa mengklaim dengan penuh keyakinan Allah bekerja sama. Kenapa demikian? Sebab saudara, kita lihat konteks daripada ayat 28 ini. Ya. Dari ayat 25, saudara boleh baca sendiri, dari ayat 25 sampai ayat 27. Itu temanya tentang Roh Kudus yang bersyafaat untuk kita. Ayat 25 sampai 27. Roh Kudus bersyafaat untuk kita dan melalui kita. Nah, itulah sebabnya sampai ke ayat 28, jadi kita tahu. Baru di situ saudara. Jadi saudara harus tahu apa dulu? Tahu bahwa Roh Kudus itu berperan dalam hidupmu. Roh Kudus berperan, berdoa dan bersyafaat di dalam dirimu, sehingga saudara, waktu Roh Kudus saudara tahu bersyafaat untuk saudara dan melalui saudara, baru saudara bisa mengetahui bahwa Tuhan bekerja sama untuk menghasilkan yang baik untuk kita. Sebab saudara tahu apa? Ya tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Dan dia berdoa, dia ada. Jadi saudara yakin betul. Ya, jadi saudara, ini peran Roh Kudus luar biasa. Ya, jadi saudara, persoalannya banyak anak Tuhan tidak yakin. Kalau saudara tidak mempunyai pengertian bahwa Roh Kudus berdoa atau bersyafaat, karena saudara cuma baca ayat 28 toh. Sebab itu yang paling senang dikutip, karena itu memang ayat yang bagus. Tapi saudara lihat konteksnya, ya. Kalau saudara tidak mempunyai pewahyuan dan pengertian bahwa Roh Kudus itu berdoa syafaat untuk kita dan melalui kita, dan saudara tidak mengizinkan Roh Kudus berdoa di dalam dan melalui saudara, maka enggak ada ayat 28. Enggak ada ayatnya. Segala perkara tidak bekerja sama mendatangkan kebaikan, saudara. Kalau saudara tidak mengerti, sungguh-sungguh mengerti dalam jiwa saudara setelah membaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 25 sampai 27. Kalau saudara tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi saudara dan saudara berdoa dalam satu bahasa yang pure, yang baru, enggak ada ayat 28 itu, saudara. Segala perkara bekerja sama. Enak aja kita kutip ayat 28, tapi lihat dulu konteksnya. Ayat 28 itu bisa terjadi karena kita anak-anak Tuhan mengerti bahwa Roh Kudus bersyafaat di dalam kita. Kita mengerti dia hadir dalam kita, dia hadir untuk menolong kita. Maka baru ayat 28 muncul. Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Tetapi konteksnya perlu Roh Kudus sudah yakinin. Bukan cuma teori, tapi ini pengalaman di mana Tuhan memberikan kepada bangsa-bangsa bahasa yang baru, bahasa doa, bahasa roh
di mana Roh Kudus bergabung dengan roh kita, berdoa di dalam kita, baru segala perkara bekerja sama mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, tidak pandang apapun yang terjadi menimpa saudara. Tidak pandang laporan buruk apapun saudara terima dari dokter tentang keadaan diri saudara. Saudara dengan yakin bisa tahu dan mengutip ayat 28. Dalam segala yang terjadi ini, aku percaya karena aku tahu Roh Kudus di dalam aku dan Allah turut bekerja sama. Mendatangkan kebaikan untukku. Itu tidak lepas dari peran Roh Kudus. Itu tidak lepas daripada saudara berdoa di dalam roh. Kalau enggak, main asal comot aja ayat 28, enak aja orang bisa comot semuanya, ini ayat bagus. Tapi itu berlaku bagi saudara. Ya. Dan saya harap Elohimers, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Ya, kita bukan cuma label Pantekosta, dan saudara mengalami itu Roh Kudus. Roh Kudus yang berdoa di dalam saudara. 1 Korintus 14 ayat 14. Kita kembali lagi ke 1 Korintus 14 ayat 14. Ini perkataan Paulus. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi perhatikan, ini Rasul Paulus berdoa di dalam Roh Kudus. Artinya dia berdoa di dalam bahasa lidah. Ya, itu sudah artinya mau apa lagi saudara? Paulus. Ya. Siapa setuju dengan saya mengatakan bahwa Paulus mungkin adalah orang Kristen yang paling ciamik sak dunia. Ya. Siapa setuju dengan saya mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang menulis sepertiga dari perjanjian baru. Adalah rasul yang berkata, saudara, aku tidak tahu kata Paulus. Apakah aku dalam tubuh atau dalam roh, aku diangkat ke langit yang ketiga. Ke Firdaus Allah. Jadi bayangkan saudara, dia tembus 3 lapis langit langsung ke hadirat Allah. Dia nggak tahu itu apa dalam roh atau dalam tubuh. Dan di sana aku mendengar perkataan-perkataan yang aku nggak bisa teruskan kepada kamu. Sebab kamu bakalan nggak ngerti. Coba saudara bayangkan orang ini. Ya, dia seorang rasul. Menulis sepertiga perjanjian baru. Dan itu pun belum semuanya. Sebab ada hal-hal yang dia dengar langsung di sorga yang dia katakan aku gak bisa kasih tahu kepada kamu, sebab kalau aku kasih tahu kamu belum sanggup menerima. Begitu hebatnya Paulus itu, sehingga saya berkatakan dia mungkin orang Kristen yang paling canggih saat dunia, saudara. Rasul Paulus. Tetapi dia katakan dalam suratnya, aku berdoa di dalam rohku. Gimana saudara dan saya? Kita mau lebih canggih dari Rasul Paulus? Rasul yang luar biasa dipakai Tuhan seperti ini saudara. Sehingga ada banyak hal bahkan yang dari surat-suratnya, bahkan Rasul Petrus, itu rasul, itu mungkin di gereja mula-mula ketua majelis pusat gereja Pantekosta di Yerusalem. Ketua majelis pusatnya dia itu, Petrus. Petrus tulis dalam surat 2 Petrus kalau saya nggak salah. Itu surat-suratnya Paulus banyak hal yang susah untuk dimengerti. Saudara, Paulus dapat pewahyuan-pewahyuan yang seringkali kita manusia mau coba mengerti dengan pikiran manusia, kita tidak bisa mengerti. Dia orang yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa saudara. Yang diangkat ke langit yang ketiga dan menerima misteri. Perkara-perkara yang misteri yang dia belum bisa kasih tahu. Ya, saya pengen tahu apa itu, tapi dia gak kasih tahu saudara. Cuma dia katakan waktu aku berdoa di dalam roh, aku berdoa dan memperkatakan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang misteri. Itu pengalaman Paulus. Dan Paulus katakan, aku berdoa di dalam bahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Ya. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Yang gak heran saudara, Paulus mendapat pewahyuan yang luar biasa. Sebab waktu dia berbicara dan bersekutu dengan Allah di dalam bahasa roh, dia berdoa dalam satu bahasa yang murni. Dan dikatakan,
ada misteri-misteri yang Tuhan berikan kepada dia. Sebab saudara kita sedang memperkatakan misteri yang kita nggak ngerti. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Jadi maksud saya apa? Mari Elohimers, penuhlah dengan Roh Kudus dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu himbauan saya dari mimbar ini. Kalau seorang Paulus yang hebat seperti itu, dia sangat menekankan soal berbahasa roh. Lah apalagi kita, saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan Rasul Paulus. Itu yang pertama yang kita lihat, bahwa yang namanya bahasa roh itu Alkitabiah. Alkitabiah. Bahkan seorang rasul yang besar melakukan hal tersebut. Dan paling banyak saya nggak tahu tuh, mungkin ya sambil jalan dia bahasa roh, sambil mungkin nggak tahu, mungkin sambil tidur juga bahasa roh juga, saya nggak tahu saudara ya. Istri saya pas tidur tiba-tiba dia berbahasa roh. Saya bangunin, loh kamu bahasa roh lagi tidur. Ya. Kadang-kadang lagi ngusir setan, apa dia mimpi setan, tapi berbahasa roh saudara. Nina itu saudara. Yang kedua mengenai bahasa roh. Saudara mengerti semua, yang kedua bahasa roh itu menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. Bahasa roh itu menguatkan saudara. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, ini bahasa roh adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Saudara dikatakan siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, siapa yang berdoa dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Siapa di sini nggak perlu dibangunkan, angkat tangan. Siapa sini berkata, saya adalah anak Tuhan yang saya nggak pernah sakit hati, saya nggak pernah kecewa, saya nggak pernah merasa lemah. Udahlah, saya nggak perlu dibangun-bangunkan. Saya ini seperti Yesus, lo tahu nggak? Siapa di sini seperti itu? Nggak ada, saudara. Kita semua tahu kita manusia belum sempurna, kita lemah, saudara. Cuma dikatakan di sini 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata dalam bahasa roh, dia apa? Membangunkan dirinya. Membangunkan dirinya. Saya perlu tiap pagi berdoa dalam bahasa roh, saudara. Untuk membangunkan iman dalam saya, untuk membangunkan manusia rohani. Kalau nggak saya geblak, terus terang aja. So, banyak tantangan. Saudara tidak mengerti. Banyak serangan-serangan iblis. Siapa berani berkata saya tidak perlu dibangunkan? Kita semua perlu dibangunkan. Ya, kita banyak menghadapi peperangan. Ya. Saudara, iman kita perlu dibangunkan. Pengharapan kita perlu dibangunkan. Kasih kita, ini tiga hal adalah tiga alat besar yang dipunyai. Orang Kristen harus punya tiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Maka tiga hal ini saya selalu ulang-ulangi. Tapi kadang-kadang iman kita bisa lemah, kadang-kadang pengharapan kita bisa lemah. Kasih kita bisa mau luntur. Bagaimana kita menghidupkan kembali hal-hal ini. Ini hal-hal spiritual di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Saudara, kita dibangunkan waktu kita mulai berdoa. Berdoa dengan satu bahasa yang mungkin kita tidak mengerti. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan berbahasa roh itu dari setan. Wah. Dia belajar, dia nggak baca betul Alkitab kali. Kalau kita tahu bahwa berdoa itu dalam bahasa roh ada di dalam Alkitab. Dan kedua, sangat menguntungkan bagi kita. Sebab itu mau membangun manusia rohani kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Saya pikir iblis tahu kuasa di dalam anak-anak Tuhan berdoa di dalam Roh Kudus. Makanya iblis mau ciptakan tipu daya. Itu bahasa roh gak penting, itu bahasa burung. Oh itu dulu waktu murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, dulu aja, tapi untuk sekarang gak perlu. Yang penting kita baca firman Tuhan, titik. Siapa katakan saudara? Apalagi ada pendeta yang lebih konyol lagi. Itu dari setan, aduh. Itu tipu daya iblis buat saya. Supaya orang jadi takut untuk mencari kepenuhan Roh Kudus dengan tanda, dengan karunia. Itu dari setan. Itu setan. Roh Kudus itu manis, saudara. Roh Kudus itu sweet, bukan dari setan.
sangat indah. Orang dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mulai memuji, membesarkanlah satu bahasa yang baru. Sangat luar biasa, sangat indah, sangat powerful. Iblis tahu kalau anak Tuhan memanfaatkan karunia ini dalam kehidupannya, mereka menjadi anak Tuhan yang kuat. Mereka akan jadi anak Tuhan yang membangunkan dirinya sendiri. Mereka mempunyai bibir yang bersih. Dia tahu itu dan itu berbahaya untuk dirinya. Makanya dia ciptakan berbagai macam teori, berbagai macam spekulasi, berbagai macam kontroversi dan sebagainya untuk supaya kalau boleh jangan kamu berdoa berbahasa roh. Setan berpikir saya tahu kalau mereka anak Tuhan berdoa dalam bahasa roh itu satu bahasa yang bersih. Mereka akan membangunkan roh mereka. Dengan cara demikian saya bahaya. Saya akan berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang powerful. Oleh sebab itu saya akan ciptakan segala kebingungan, segala kebohongan di sekitar bahasa roh. Supaya tubuh Kristus jangan percaya hal tersebut. Itu strategi iblis, saudara. Ya. Nah, di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18 Bapak Ibu, di situ Rasul Paulus lagi bicara tentang saudara perlengkapan senjata rohani. Ya. Didaftarkan di situ, saudara bisa baca sendiri. Dan salah satu daripada perlengkapan senjata itu kita baca saudara di ayat yang ke-18. Ya. Saudara boleh baca di ayat 13, ada ketopong, ada kasut, ada apalagi perisai dan ada pedang. Tapi di ayat 18, saudara ini termasuk senjata peperangan rohani kita. Termasuk perlengkapan peperangan rohani kita. Ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu, apa saudara? Di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Tambah lagi boleh buka Yudas ayat 20 untuk meneguhkan ini. Surat Yudas cuma satu pasal ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangun, garis bawahkan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Jadi berdoa dalam Roh Kudus itu punya hubungan dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu. Saudara, saya boleh katakan tiap hari saudara bangun pagi, kita berhadapan dengan peperangan-peperangan. Dalam renungan Voice of Hope, saya sudah katakan Sabtu lalu. Ya, kalau ada anak Tuhan pergi, apa maksudnya kalau ada, bilang saja orang lah, keluar rumah pergi. Enggak pakai baju, enggak pakai celana, telanjang bulat saudara. Pertama itu melawan peraturan, pertama itu melawan etika sosial kita, tapi yang kedua dia terpapar, dia gampang terpapar dengan elemen-elemen yang jahat di luar sana, kotoran-kotoran dan sebagainya. Kita nggak pakai baju yang kita pakai ini sekaligus menahan bibit penyakit, menahan kotoran dan sebagainya. Cuma banyak anak Tuhan begitu keluar rumah, dia nggak pakai pakaian rohani, dia tidak pakai pakaian perlengkapan rohani. Salah satu perlengkapan rohani yang kita harus punya adalah di ayat 18 tadi yang kita sudah baca, saudara. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh. Kita berdoa jam 5 sampai jam 6 dan saya mau saudara bahasa roh. Itu dikemukakan ke depan. Bukan mau ada-ada, enggak. Itu penting banget. Itu salah satu saudara persenjataan kita untuk berhadapan dengan peperangan yang saudara ada banyak hal yang mau terjadi sepanjang satu hari ini. Saudara akan berhadapan dengan peperangan, saudara pada saat itu, saudara pengharapan saudara kepingin dilunturkan oleh iblis, kasih saudara kepingin dilunturkan oleh iblis, saudara. Ya, apalagi saudara, iblis akan coba berusaha membuat saudara menjadi kecewa, menjadi anak Tuhan. Iblis berusaha menyerang saudara, ya, memanahkan anak panah berapi dari neraka kepada saudara. Iblis coba membingungkan saudara dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, yang tidak alkitabiah. Itu semua peperangan rohani dan kalau kita tidak dilengkapi. Dan salah satu perlengkapan adalah berdoa. Bukan cuma berdoa dengan bahasa Indonesia, tapi berdoa di dalam bahasa roh. Berdoa di dalam roh. Itu salah satunya. Kalau saudara ditimpa oleh angin ribut. Kalau saudara mengalami masalah berat dalam hidup saudara. Saudara perlu dikuatkan.
Saudara perlu dibangunkan. Saya tidak selalu bisa datang telepon saudara besok. Saudara bangun diri saudara sendiri di tengah peperangan dan apapun yang saudara alami. Dengan apa? Dengan doa, dengan doa yang diurapi oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang berdoa bersama dengan saudara-saudara. Di dalam diri saudara berdoa dalam bahasa yang dikatakan a pure language. Di dunia ini orang misuh, orang maki. Di gereja kita harus berdoa dengan satu bahasa yang murni. Yang terakhir dengan cepat. Yang ketiga saudara, kita menyerahkan lidah kita untuk dipakai oleh Roh Kudus. Dan itu pilihan saudara, nggak ada yang maksa. Saya nggak bisa paksa saudara. Ya, orang kepenuhan Roh Kudus itu adalah penyerahan saudara dan saudara yang milih. Saudara, saya bisa menghimpau sampai keluar urat hijau. Penuh dengan Roh Kudus dan kadang-kadang orang pendeta tuh nggak sabar akhirnya udah deh supaya cepat ikutin saya, bla 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 bla. Udah penuh dengan Roh Kudus. Bukan begitu saudara. Tapi memang saudara, kita sendiri harus menyerahkan lidah kita untuk dipakai oleh Roh Kudus dan itu bukan pilihan saya, itu pilihan saudara. Saudara yang milih. Saudara kalau saudara pelajari terlalu panjang ya, kita sudah kepepet waktu. Di Yakobus pasal 3 sudah bisa baca sendiri ayat 1 sampai dengan ayat 9 saudara. Yakobus dengan ilham roh bicara tentang lidah. Dan dia katakan lidah itu adalah perkara yang kecil dalam bagian tubuh manusia. Tapi itu adalah satu troublemaker. Sesuatu yang tidak ada manusia yang dapat mengendalikan katanya lidah ini. Dan lidah katanya adalah sumber masalah. Si Yakobus katakan dalam ayat yang ke-6 saudara, lidah itu seperti api. Ya, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi Alkitab katakan lidah adalah dunia kejahatan yang celakanya mengambil tempat dalam tubuh kita manusia. Ini kecil ini, tapi ini pegang peranan penting sebab Alkitab katakan, kalau kita tidak bersalah dalam lidah kita di ayat yang sama ini, maka dampaknya kita jadi orang sempurna. Jadi powerful banget lidah ini saudara. Sebab dikatakan kalau kita bisa kuasai lidah ini, maka kita juga dapat menguasai seluruh tubuh ini. Makanya saudara, itulah sebabnya Tuhan mau menguasai lidah kita. Sebab lidah ini adalah satu bagian tubuh manusia yang dikatakan, saudara, kalau binatang-binatang dalam dunia ini coba dikendalikan oleh pawangnya dan bisa dikendalikan, tapi lidah nggak ada yang bisa kendalikan, cuma Allah yang bisa kendalikan. Tapi kita harus serahkan lidah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara, waktu saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, lidah saudara dibakar dengan api Roh Kudus. Disucikan dan yang keluar dari situlah bahasa-bahasa yang diilhami. Pujian dan sembahan yang pure, yang suci dan kudus. Dan hebatnya begini saudara, seringkali kedagingan yang terjadi dalam hidup kita ini, itu mulainya dari mulut. Sebab dikatakan kalau mulut kita bisa dikuasai, maka seluruh tubuh kita juga menjadi sempurna. Jadi powerful saudara, lidah ini perlu dikuasai. Sebab kalau kita mengizinkan dan saudara, itu sebabnya Roh Kudus. Saya katakan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu seperti orang masuk baptisan air. Ya, itu bukan kepenuhan Roh Kudus, itu cuma gambarannya saja. Orang dibaptis dalam air itu sama dengan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Cuma berbeda dalam arti kata, kalau yang baptisan air itu pendeta yang baptis. Kalau baptisan Roh Kudus itu Yesus yang baptis. Kalau baptisan air itu pendeta yang baptiskan calon yang mau dibaptis ke dalam air. Kalau baptisan Roh Kudus, Yesus Kristus yang membaptiskan kita yang sudah lahir baru ke dalam
sungai Roh Kudus, ke dalam Roh Kudus. Dan seperti kita lihat caranya pembaptisan, saudara enggak kayak orang berenang nyebur gitu, saudara, biur langsung. Enggak, kan pelan-pelan masuknya, didoakan dulu, satu persatu masuknya dan enggak langsung. Dikit-dikit sudah masuknya kan. Kakinya dulu satu anak tangga ya, sampai di mata kaki, ya. Kemudian naik ke dengkul. Waktu dia turun semua, sampai di di dada. Saudara, itu bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Dia mau bekerja menyucikan perjalanan hidup kita, mau menyucikan hati kita. Dan yang terakhir, kalau saya mulai berkata, si pendeta yang membaptis, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan saya tenggelamkan dia. Demikian juga Yesus. Dan bagian yang ditenggelamkan terakhir adalah bagian kepala kita ini. Di mana ada otak, pikiran kita mau disucikan, dan juga mulut ini, sudah bibir mulut kita. Nah, Alkitab Yakobus katakan, kalau lidah kita dikendalikan, maka kita jadi orang yang sempurna. Bapak Ibu, itu sebabnya mari pada pagi hari ini, penting banget kita harus dengan sadar total menyerahkan lidah ini tiap hari kepada Tuhan. Tuhan, jaga bibir mulutku. Saya mungkin banyak bersalah dalam perkataan lidah, bibir mulut kita, tapi kita mengundang Roh Kudus, mari kuasai hidup kita. Dan itu adalah pilihanmu. Ya, itu pilihan, saya gak bisa paksa. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus berbicara bahasa roh, itu bukan bahasa manusia yang mengada-ada, juga bukan setan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan itu tergantung kita. Serahkanlah lidahmu. Ya, sebab kalau lidah kita dikuasai, Roh Kudus akan bekerja lebih lanjut, bahkan seluruh tubuh kita akan disempurnakan. Gereja mau dibawa kepada kesempurnaan. Sekarang di tubuh ini masih banyak kekurangan kelemahan kita, bukan? Itu sebabnya gereja, sidang jemaat, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam lidah kita, menyucikan kita, dan itu akan merambat terus ke seluruh tangan kita, hati kita, kaki kita, seluruh hidup kita menjadi sempurna. Itu satu proses. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu di dalam naungan. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu di dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati
serahkan seluruh hidup kita. Ada satu bagian yang paling sukar ditaklukkan. Binatang-binatang dalam dunia bisa ditaklukkan. Ya, kapal besar bisa dikendalikan oleh si pengemudi atau si nahkoda dengan setir yang kecil itu. Lidah bagian yang kecil tapi sukar dikendalikan. Kita banyak kurang, banyak salah dalam lidah kita. Nah itu merembet kepada seluruh tubuh kita sehingga itu menajiskan. Tapi waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ini yang saya mau. Nah itu pilihan saudara. Itu pilihan saya dan saudara. Mau enggak kita menyerahkan hidup ini atau kita sudah ketipu lagi dengan orang-orang berkata, itu bahasa lidah itu enggak betul. Itu dari setan dan sebagainya. Saudara, bukan, itu tipuan iblis yang orang ngomong kayak begitu. Sebab saudara, ada manfaat yang luar biasa. Ada satu bahasa yang Tuhan sudah janjikan sejak perjanjian lama dalam kitab Sefanya, dalam kitab Yoel. Saudara, bahasa yang baru, bahasa di mana saudara berdoa bersama dengan Roh Kudus. Bahasa yang mau mengkuatkan, membangkitkan saudara, itu bahasa yang pure, bersih. Saya percaya waktu Yesaya dipanggil Tuhan dan dia katakan, bibirku najis Tuhan. Tapi dia melihat ada satu serafin mengambil satu bara api dari surga, ditaruh di mulut daripada Yesaya. Itulah bara api kuasa Roh Kudus yang menyucikan bibir mulut kita. Nah, kalau mulut kita dapat dikuasai, maka seluruh kehidupan kita dapat berkemenangan. Itu tujuan kita, Bapak. Jadi jangan takut. Mari kita terbuka kepada Roh Kudus pagi hari ini. Saya rindu seluruh Elohimers penuh dengan Roh Kudus. Dan kita nggak usah cari-cari ya saudara. Yang penting saudara penuh dulu. Kalau saudara penuh itu akan luber kan. Pelan-pelan dari kaki terus naik. Luber keluar dari mulut. Dan tandanya adalah saudara berglosolalia. Kita nggak cari-cari. Kalau saudara penuh, nah saudara mulai membuka mulut saudara dengan iman. Dan memperkatakan perkataan-perkataan yang dari roh, itu bukan saudara mengada-ada. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Gedung gereja ini merupakan satu altar yang besar di mana saudara menaruhkan hidup saudara di sana dan katakan, Tuhan ambil alih kontrol atas lidahku ini, ambil alih seluruh kehidupanku. Itu keputusan saudara, itu pilihan. Saya nggak bisa pilihkan untuk saudara, saudara yang harus pilih itu. Haleluya. Mari saudara, mari sembahyang sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami Tuhan. Kami banyak berdosa, kami banyak kekurangan dalam lidah kami. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Ya Ralaba ya Rasanta Rabatur, ya Rababakara Batur, Rababakala ya Rasanta Rabataka Rabataka Rabakaraba. Oh, haleluya, haleluya,
Izinkan Roh Kudus bekerja. Biar dia ambil alih saudara seluruh hidupmu. Saudara tidak cari bahasanya. Saudara cari kepenuhan Roh Kudus dulu. Bahasa itu akan datang belakangan saudara. Cari kepenuhan. Mari ketemu Yesus. Pembaptis dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Holy Spirit Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Mari Homers, buka mulut saudara. Katakan haleluya. Naikkan pujian dan sembahan kepada Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Oh we magnify you Lord. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bergeraklah, bekerjalah dari depan sampai ke belakang. Sampai ke balkon sana Tuhan. Penuhi setiap Elohimers. Yang online juga yang menyaksikan Tuhan bergabung bersama. Penuhi di rumah masing-masing dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Holy Spirit. Roh yang manis, roh yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, yes Lord. Yes Jesus. Membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Urabalabaya sangkalabata kabakaya sukurya. Kiramata kamakarata karabakura balayara santo. Ubabarata kamata karayara yara ratoria mama kalabakuria. Kiriarata kalamatura bakayara sangkara bakalaya. Kuria rabata ramatura batara bakat bakarya rabakara. Kuria rabala takarabayara santo riara bakala bayara santo. Oh berembuslah Roh Kudus. Oh haleluya. Penuhilah Elohim. Oh riara bara 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 santo rabala bala bayara sakara bala 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 bayara sama. Berdoalah di dalam kami ya Roh Kudus. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Lagi katakan di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di atas mesbah di GPD Elohim di gereja ini maupun juga di online di rumah masing-masing. Haleluya, ada persembahan tubuh kami Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh di altar-Mu kami persembahkan, dan itu kehendak kami sendiri untuk memilih menyerahkan hidup seutuhnya. Bahkan lidah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami banyak berbuat salah dengan lidah ini. Mari Roh Kudus kuasai.
kuasai dan kami Tuhan Yesus diberikan bahasa yang baru. Bahasa penyembahan kepada Allah. Bahasa yang pure, yang murni, yang berasal dari sorga. Bukan bahasa dunia ini. Bahasa dunia ini penuh dengan segala kenajisan. Tapi bahasa sorga adalah bahasa yang luar biasa. Itu bahasa yang kami akan pakai di dalam sorga. Haleluya, di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam dunia ini Tuhan kami boleh belajar menggunakan bahasa sorga ini. Sebab di sorga nanti kami akan melakukan itu. Di dalam dunia ini penuhlah dengan Roh Kudus. Elohimers, penuhlah dengan Roh Kudus. Dari depan sampai ke belakang sampai ke balkon. Tidak ada yang terkecuali. Di rumah-rumah juga penuhlah dengan Roh Kudus. Serahkan seluruh hidupmu, tubuhmu, jiwa dan rohmu. Pikiranmu, hatimu, perjalanan hidupmu. Lidahmu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba mau serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati worship leaders, singers, para pemegang banner, pemain musik, memegang alat-alat Tuhan Yesus, chorus bot, multimedia, lighting, audio, yang memainkan alat musik Tuhan, berkati semua. Kami semua hamba mau serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Yang di rumah-rumah juga, angkat tangan saudara, terima berkat ini oleh saudaraku. Pulanglah semua dengan membawa berkat daripada Tuhan. Bawa pulang hadirat Allah, bukan cuma di gereja ini. Sampai ke rumah saudara masing-masing. Sampai ke pekerjaan saudara masing-masing. Angkat tangan saudara. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara.